Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, saudara, bapak ibu, hadirin wal hadirat dan sekalian yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia dan di waktu yang penuh berkah dan penuh rahmat ini, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sampai masa ini selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, taufik serta hidayah, rahmat dan inayah pertolongan Allah, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di waktu dan di tempat yang penuh berkah dan penuh rahmat ini. Besar harapan kita kepada Allah berkumpulnya kita pada tempat ini dengan harapan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap cerita yang kami kisahkan kepada engkau itu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fu'adak, itu gunanya untuk menguatkan hatimu. Lalu Imam Junaid mengomentari ini ayat, al-hikayatu jundun min junudillah yaqwa biha qulubul muridin. Hikayat para nabi dan rasul dan orang-orang yang salih itu adalah salah satu bala tentara Allah, yang dengan hikayat tersebut akan semakin kuatlah hati muridin, yakni orang-orang yang berkeinginan menuju Allah dan negeri akhirat. Nah, inilah sebagian fungsi kita mengetahui sejarah orang-orang yang terdahulu dari kalangan nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Lalu pada ayat yang lain Allah berfirman, wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Pada kisah yang telah kami kisahkan tentang nabi dan rasul itu ibrah, pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal dan pikir. Maka hadis yuftar, karena Al-Quran itu menceritakan suatu kisah bukan dari hal yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, jadi sebagian fungsi kita memperingati Maulid, kita memperingati Isra Mi'raj, kita membaca manaqib orang-orang saleh, hikmahnya itu adalah agar hati kita semakin kuat berpegang kepada Allah,
bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar dan kita ketahui, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dalam bahasa kita itu disebut dengan natijah, buah dari sesuatu yang kita gali. Selama ini kita memperingati Maulid, selama ini kita memperingati Isra Mi'raj, selama ini kita membaca Manaqib Aulia Allah, itu sudah satu ibadah yang dicatat berpahala di sisi Allah. Tapi lebih daripada itu, natijah buah dari setiap pertemuan perkumpulan itu akan melahirkan iman yang semakin bertambah kepada Allah. Mudah-mudahan setiap tahun kita di bulan Maulid memperingati Maulid, bulan Mi'raj memperingati Mi'raj, memperingati haulnya orang wali, membaca manaqib orang wali, manfaatnya itu lebih besar daripada sekadar pertemuan yang melahirkan kebaikan. Lebih daripada itu akan membuat hati kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberi tolong kita sebentar. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu mukjizat yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka setiap mukmin itu wajib mengimani dengan peristiwa tersebut, percaya dengan peristiwa tersebut. Nah, kemudian di antara yang melatar belakangi peristiwa tersebut sebahagian yang sangat masyhur untuk kita ketahui adalah di mana Rasulullah itu wafat ditinggalkan oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah, semenjak Rasulullah itu di dalam kandungan, lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun kuitan babini meninggal, yatim piatu, diasuh oleh kakek kurang lebih 2 tahun, Abdul Muttalib, kurang lebih 2 tahun meninggal, diasuh oleh Abu Thalib. Kayaknya banyak yang dialami oleh Rasulullah itu kadang nyaman, berangkat dari hal yang sulit-sulit, kepedihan demi kepedihan yang dialami. Tapi dari situlah yang membentuk mental seseorang menjadi kuat zahir dan batin dalam menghadapi kehidupan. Wafat dari Abu Thalib, nama Abu Thalib itu adalah Abdul Manaf. Dan ulun di mana-mana menyampaikan, tapi kadang menjelaskan secara detail. Lebih banyak cenderung ulun umpat mengatakan Abu Thalib itu orang yang beriman kepada Allah, dan ulun tidak berani umpat mengatakan Abu Thalib itu adalah beriman, karena ada sebagian kitab mengatakan begitu. Setelah wafatnya Abu Thalib, selang beberapa lama wafat lagi Sayyidah Khadijah, orang yang bukan hanya menyerahkan diri kepada Rasulullah, tapi seluruh aset kekayaan itu diserahkan oleh Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Khadijah pun wafat. Dahulu Rasulullah semasa hidup Khadijah, semasa hidup Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy kada berani hendak menyakiti Nabi. Mereka melihat Abu Thalib ada. Sekarang Abu Thalib kada lagi. Merasa Abu Thalib ada, dengan luasa mereka menyakiti Rasulullah. Maka Rasulullah pun berinisiatif berangkat ke daerah Taif dengan harapan mudah-mudahan di Taif ini, karena waktu kecil Rasulullah pernah tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, salah satu suku di Taif. Mudah-mudahan ada harapan di situ, orang-orang yang menyambut dengan sesuatu yang diharapkan mereka. Tapi lihat sejarah 10 hari di Taif Rasulullah, apa yang didapatkan? Wa amma ta'ifu yanamu saqifan falam yuhsinu fil ijabati qira wa awraw bihi sufaha wal abira fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i la'na, sampai berdarah batis api itu. Ia menyuruh orang-orang sufaha wal jahil, kekanak-kanak, orang-orang
Rasulullah menemani Nabi. Ini kan kita pintar dari syukur. Sehingga hatta khuddibat bid-dima'i na'lah, sampai berdarah kata Nabi. Datang malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, perintahkan kepada aku membalik kota Taif, perintahkan kepada aku mengambil gunung menumpahkan darah Taif. Apa kata Nabi? Inni arju ayyuhidallah min aslabihim man yatawalla. Aku berharap kata Nabi akan keluar nanti dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dari kata-kata Rasulullah begitu disakiti, mendoakan kepada ini umat, menunjukkan betapa Rasulullah itu sempurna ma'rifat kepada Allah, tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Pemikiran Rasulullah harapan sangat jauh ke depan. Abahnya kada beriman, mungkin kira anaknya kada, mungkin cucunya kira beriman, terbukti di Taif. Inilah sifat Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah kematian paman, kematian bini, setelah mengalami berbagai macam kepedihan demi kepedihan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menuju masjid. Ini menunjukkan fafirru ilallah. Pada ketika kita mendapat kesusahan dalam hidup ini, kesusahan urusan rumah tangga, kesusahan urusan laki, kesusahan urusan bini, masalah tetangga, masalah gawian, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Lewat Allah mengadu. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu hendak dilempar ke dalam api, dalam bayangan dia, api Raja Namrud itu seorang langgar dihajalah ada. Seorang kota mencari kayu hanya berbulan-bulan, nang dibakar, Ibrahim seikumnya. Apakah Nabi Ibrahim itu diangkat, timbai sampai ke tanah kuburan api? Datang Jibril. Wahai Jibril, wahai Ibrahim, nampaknya mereka menghendaki lawan aku. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Lawan ikam, aku ada keperluan. Aku hanya perlu kepada Allah. Padahal suasana sangat gawat. Sedikit waktu lagi sampai ke api yang berkobar. Datang Jibril menawarkan pertolongan bagi kami dan Nabi Ibrahim. Aku ada keperluan, tapi aku hanya kepada Allah. Padahal Jibril padam api, padam selamat, ikan selamat Jibril. Begitu sampai apa kata-kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku zat Allah tempat aku berwakil. Nah, jadi dalam keadaan segenting itu kepada Allah Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diundi di kapal, bila diundi hingga keluar Nabi Yunus. Undi pulang, karena Nabi Yunus pulang beberapa kali dasar tertib berulang ke laut. Sampai di laut bertabuh oleh iwak manggana. Secara akal dalam waktu habis sudah. Tapi disitulah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengadu kepada Allah, diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi setiap kesusahan yang menimpa kita, hendaknya kita kembali kepada Allah. Karena hal kita manusia ini kada lepas dari tempat keadaan. Terkadang kita bisa dalam nikmat, terkadang kita bisa dalam musibah, terkadang kita di dalam taat, terkadang kita jatuh dalam maksiat. Setiap keadaan yang menimpa kita, semuanya dituntut ada akhlak kepada Allah, ridha dengan keadaan, lalu ada akhlak yang dituntut apa yang mengenai kita. Begitu kita ditempatkan Allah pada berbuat taat, ridha dengan keadaan tersebut, tetapi ingat bahwasanya taat ini semata-mata karunia Allah, selamat kita. Begitu kita di dalam maksiat, ingat kepada Allah, cepat kembali taubat kepada Allah.
Begitu kita di dalam nikmat, ingat ini nikmat karunia Allah, dituntut bersyukur kita lawan Allah. Begitu dalam musibah, rida dengan keadaan tersebut dan kembali kepada. Jadi Allah ingin setiap keadaan yang Allah timpakan lawan kita, pada intinya adalah menyuruh supaya kita ini mendekat kepada Allah. Jadi Rasulullah beberapa kali mengalami kepedihan demi kepedihan kembali kepada Allah. Nah, dimulailah peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dimulai dari masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Allah. Kalimat tasbih itu sangat ringan pada mulut, sangat berat pada daun timbangan. Mudah kita mengucap tasbih itu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Walaupun mudah, tapi itu sangat berat pada daun timbangan. Kalimat tasbih, dalam rukuk kita kalimat tasbih, dalam sujud kalimat tasbih. Alladzi asra bi 'abdihi, yang Allah menjalankan asra itu perjalanan di waktu malam. Sayrul lail itu asra. Jadi mulanya ada di antara kita nilai-nilainya malam bisa tujuh perjalanan subuh hari hanya mudik, itu isra artinya. Ada peduli karena digawinya pilihnya ketujuh malam ini perjalanan isra artinya. Isra. Kalau orang mengisahkan gada yaitu kalau sore bahkan jadi kalimat bahasa itu berlainan salailan di malam hari. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang mengangkat, yang mulia, bahkan mengangkat derajat orang-orang di sisi Allah itu membangunnya di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asa rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin mendapat maqam mahmuda, maka bangunlah di waktu malam. Rasulullah hijrah siang malam. Pergi ke Gua Hira untuk beribadah siang malam. Nabi Musa bermunajat kepada Allah malam hari. Bahkan mengatur strategi perang di malam hari. Jadi malam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin mengadakan perjalanan, hendak berangkat menuju suatu tempat mengadakan perjalanan, berangkatlah di malam hari. Karena biar Nabi malam hari itu bumi dilipat oleh Allah. Coba dia biar saya berangkat ke mana? Lakukan di malam hari karena saat dia sampai. Memang Nabi mengatakan pada malam hari bumi itu dilipat oleh Allah. Dibandingkan lawan siang, lailan sedikit daripada malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu masjid kepada masjid. Yang Masjid Abu Dzar itu bertanya lawan Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Dijawab oleh Rasulullah, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi? Masjidil Aqsa. Berapa jarak keduanya? Dijawab oleh Rasulullah, 40 tahun. Bukan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Jadi jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bangunannya itu 40 tahun. Di dalam agama kita ini, kita boleh bersusah payah menuju tempat untuk beribadah hanya pada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oh, aku berencana bulan Ramadan ini hendak umrah, aku hendak beribadah di Masjidil Haram, itu dibenarkan. Aku bulan ini kayaknya hendak beribadah di Masjidil Aqsa, suasananya aman, perjalanannya aman, duitnya ada, kan Bapak? Itu dibenarkan oleh syariat. Selain pada 3 tempat ini, nah itu pada disuruh bahwa kita bersusah payah menuju satu tempat untuk beribadah. Kalau pada 3 tempat ini silakan.
nak ke Masjidil Haram, nak ke Masjidil Nabawi, nak ke Masjidil Aqsa, dibolehkan kita karena melihat kadar ibadah yang dilakukan pada tiga tempat tersebut mengalahkan pada tempat-tempat yang lain. Selain tiga tempat ini, kadar ibadah itu sama aja sebenarnya. Satu dibalas 10, satu dibalas 70, satu dibalas 1000, satu dibalas sekian. Nah, membedakan itu kekuatan rohani berhubungan lawan Tuhan menjadi nilai di sisi Allah. Kalau dari sisi tempat biasanya sama asalnya pada tiga tempat ini. Jadi masuk ulun beribadah itu kita ada sulit. Di mana tempat kita parah, di situ kita beribadah. Allah Ta'ala dia, di situ kita beribadah. Tapi terkadang kita kalau menyalahkan orang ada pahala di sini, di pulau jauh kalau menyalahkan, mungkin dia beranggapan lebih jauh banyak pahalanya. Memang sebagian kitab mengatakan jamaah yang banyak itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Atau boleh jadinya berkeinginan setiap tempat kami datangi itu berputar, langgar ini, masjid ini, kemana-mana kita beribadah, tujuannya memperbanyak saksi pada hari kiamat. Itu pun dibenarkan sebetulnya. Karena dalam sebagian kitab itu di mana kita beribadah, tanah tempat kita sujud di situ akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi kan baca ini, maksudnya jangan di masjid itu jangan tetap kita di ke masjid, kita ke langgar, punya kawas sembahyang itu beralih-alih. Jangan tetap di situ aja. Hari ini kita di sini, kita isap di sini, waktu kita di sini. Jadi setiap tempat itu menjadi saksi bahwa kita nanti pada hari kiamat. Jadi saksi. Nah, lalu Rasulullah dibedah dari sini, dibedah. Rasulullah itu selama hidup mengalami pembedahan itu 4 kali. 4 kali. Sewaktu Rasulullah berusia di bawah 10 tahun dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, sekali dibedah. Dan digambarkan di kitab itu Jibril dengan pakaian itu terbang di sekitar akan-akan melihat menikah orangnya menjawab Rasulullah dibedah dalam Nabi. Lalu pembedahan kedua itu kurang lebih Nabi berumur 10 tahun dibedah lagi dalam Nabi. Pembedahan yang ketiga itu lawan Rasulullah waktu diangkat menjadi Nabi, waktu diangkat menjadi Rasul, itu dibedah dalam Nabi. Dan yang keempat, dada Nabi itu dibedah sewaktu beliau hendak Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah itu mengalami pembedahan itu 4 kali dalam selama hidup. 4 kali. Nah, inilah ibrat yang sangat besar bagi kita. Periksa hati kita masing-masing. Periksa hati kita masing-masing. Selama ini kalau badan kita sakit, cepat kita mencari obat. Badan kita panas dingin, cepat kita cari obat. Sedikit hanya berluka, cepat kita mencari obat. Tapi periksa keadaan hati kita, bagaimana keadaan hati kita, itu perlu diteliti masing-masing. Beberapa kali pembedahan itu menggambarkan lawan kita, mesti kita rancang ini bagaimana keadaan batin kita ini. Karena batin inilah Nasrullah, tempat memandangnya Allah. Orang hendak masuk Masjidil Haram itu disunahkan mandi. Mandi ini bahagian zahir, artinya mesti bersih. Karena bagian tanah haram disebut alam marak, alam yang kelihatan, alam marak, alam yang bisa disaksikan. Masuk ke tanah haram mesti bersih. Zahir ini lalu disunahkan mandi orang masuk tanah haram. Sedangkan hadrat ilahiyah itu alam malakut, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dan masuk pada hadrat itu kita umat Rasulullah ini dengan sesuatu yang tidak kelihatan dengan hati yang bersih. Nah, inilah bedanya Rasulullah. Bahkan bukan kita dengan nabi-nabi terdahulu pun di sini perbedaannya Rasulullah. Kalau Rasulullah, kalau para nabi-nabi yang terdahulu menuju Allah itu kembali kepada Allah hanya melewati ungkapan. Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kembali kepada Allah dengan ungkapan. Kita hendak menuju Allah dengan hati yang bersih, membersih hati. Tapi kalau Rasulullah dengan jasad, dengan roh, dengan semuanya, bahkan sadar sini empat pada hadirat Allah.
Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dari sisi kemuliaan sampai hari kiamat habis umur kan habis menceritakan. Jadi maksud Allah, jangan berani beranggapan bahwa setinggi apapun kita, jangan beranggapan Rasulullah itu sama lawan kita, karena ada semuanya. Lihat dari sisi kalbasar, mungkin sama itu dari sisi, misalnya kita buat tangan Rasulullah itu berbentuk manusia, mungkin dari segi itu. Tapi dari segi kalbasar sangat banyak yang berbeda dengan kita. Jasad Rasulullah itu menembus langit, masuk ke dalam surga, melewati alam akhirat, masuk ke dalam neraka, berisi neraka, dan sampai pada hadrat Allah, bukan hanya berkata-kata, menyaksikan itu jasad Rasulullah. Karena samanya sama kita. Jangan pernah, maka ini bagian tingkat jasad Nabi itu kan ada samaannya, kalbasar. Jangan dipadahkan sama kayak manusia biasa. Kalau kita hendak menuju mesti dengan hati yang bersih. Kita kelihatan bersih hati ini karena dituju alam-alam. Setelah mengalami berbagai macam penggeledahan itu, Rasulullah kemudian dibawa oleh Jibril dan Mikail, satu tunggangan yang bernama Buraq, sampai pada Masjidil Aqsa. Lalu mereka Buraq kematian. Lalu melewati beberapa tingkatan dari pertama, kedua, ketiga, sampai kepada hadrat Allah, menerima perintah sembahyang 5 waktu. Kenapa perintah sembahyang ini mesti Rasulullah yang menerima langsung? Allah menyuruh zakat, datang Jibril mendatangkan. Allah menyuruh kerjakan masalah haji, masalah ini itu, datang Jibril menyampaikan. Tapi kalau masalah sembahyang, Rasulullah sendiri yang mengambil pada hadrat Allah. Karena ada perantara, karena ada perantaranya langsung. Karena sembahyang ini, semua ibadah-ibadah itu terhimpun di dalam sembahyang. Yang lihat secara umum, tasbih itu ibadah ada, ibadah dalam sembahyang ada terhimpun tasbih. Alhamdulillah, tahmid, puji-pujian itu ibadah terhimpun dalam sembahyang. Istighfar adalah sembahyang, tasbih dalam sembahyang, takbir dalam sembahyang, tahlil dalam sembahyang, semua terhimpun dalam sembahyang. Pekerjaan haji terhimpun dalam sembahyang. Makanya orang haji menghadap Ka'bah, menghadap Baitullah, wa nusuki wa mahyaya wa mati, menghadap kepada Allah, menghadap Baitullah. Orang sembahyang mesti menghadap kepada Baitullah. Zakat ada dalam sembahyang. Maknanya zakat kesejahteraan. Zakat ini kan memberikan sesuatu, sifatnya supaya mensejahterakan. Kalimat assalamualaikum kita kiri dan kanan itu bagian zakat kita. Puasa itu sudah jelas ada dalam sembahyang. Kita boleh makan minum dalam sembahyang. Jadi terhimpun di dalam sembahyang itu ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Makanya sembahyang ini la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan melalaikan auladukum amwalukum wala auladukum, harta ikam, anak-anak ikam, an zikrillah. Bukan tafsir zikrillah itu adalah as-salawatul khamsu, sembahyang 5 waktu. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara sibuk mengurus harta, sibuk mengurus anak ini, sibuk mengurus ini itu, tinggal kewajiban Allah sembahyang 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sembahyang yang dihisab lainnya. Kalau sembahyang ini tamatan, kalau sembahyang ini sempurna, sudah amalan diterima oleh Allah. Kalau sembahyang ini kurang, maka semua amal ibadah dan rukun ditolak oleh Allah. Sembahyang penentuannya. Jadi sembahyang. Orang-orang yang melanggi Allah, berjumpa dengan Allah, mudayyamun lis-shalah, menyia-nyiakan sembahyang. Ini mengatakan lam ya'ba'illahu bisyai'in min hasanati. Allah tidak peduli dengan kebaikan apapun yang demi. Nah, sembahyang. Jadi itu inti terbesar dari Islam dan iman. Dan jadi jangan ditinggalkan sembahyang. Karena ini ibadah yang hari-hari Allah menyuruh. Dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita orang mukallaf yang berzakat hari-hari adalah hari-hari kita berzakat. Ada
sampai nisab haulnya hajar besarkan, itu pun ada hartanya, ada ininya. Benih sampai nisabnya hajar besarkan pun yang ada apa yang dijakati. Tulah haji itu wajib saat seumur hidup saja. Kada tiap tahun disuruh biar sugih duit hibah selanggar ini kada suruh tiap tahun, kada wajib haji sekali aja disuruh. Puasa dalam setahun berapa? Sebulan 59. Kada tiap hari disuruh, tapi kalau sembahyang Pak, makanya kada ada ibadah yang terulang-ulang Allah suruh lawan kita digawi sehari semalam itu kecuali pada sembahyang. Hari ini kita sembahyang Isya, panjang umur isu, waktu Isya sembahyang pulang kita disuruh. Tadi sembahyang subuh, panjang umur sampai waktu subuh disuruh pulang sembahyang subuh. Tidak ada ibadah yang terulang disuruh Allah lawan kita sehari semalam selain daripada sembahyang ini. Nah inilah hikmah terbesar dari Isra dan Mi'raj, sembahyang. Ya Rasulullah salah maafin pada hadratnya Allah untuk ini umat untung ada 50. Jangan 50 kan, jangan 50 nih. Jangan 50, pasal rumah lagi. Coba biar kali 24 jam. Kali 50 bagi 50 waktu bagi rumah kita tersebut lagi. Sembahyang subuh turun bawa sandal azan pulang kawan. Jadi yang tinggalkanlah sembahyang waktu. Wasiat Rasulullah terbesar yaitu kenapa Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, salat, sembahyang. Wasiat terbesar Rasulullah sembahyang. Jadi untuk menyempurnakan ibadah sembahyang itu pertama ada ilmunya, yang kedua bersungguh-sungguh kita mengamalkan itu ilmu, dan yang ketiga ada irsyad bimbingan dari guru-guru kita. Nah itu akan menyempurnakan amal ibadah kita. Jadi apakah amal ibadah yang kita gawi, pertama mesti ada ilmunya, dan yang kedua itu bermujahadah mengamalkan itu ilmu, dan ada irsyad bimbingan daripada guru-guru. Nah sempurna itu gawian suatu ibadah, terutama sembahyang. Sembahyang ini evaluasi aja dulu, motor aja 6 bulan dikir orang ini itu motor atau dipakai terus ya sembahyang. Inilah bisa nih sembahyang, kita sudah bisa duduk ke pengajian orang masalah sembahyang adanya tuh selipnya pun kita dipintakan mana kita setahun 2 tahun buka apa lagi kitab tentang sembahyang. Apakah selama ini jangan-jangan tahu dong sembahyang boleh daripada ajaran yang dulu. Nah jadi selalu dievaluasi amal ibadah itu, selalu diitihi. Jangan kita sudah setahunan ini kita buka kitab yang diitihi, salah dengan sembahyang yang ada sedikit yang keliru. Nah jadi itu perlu diperhatikan. Jadi untuk ilmunya tentang suatu ibadah atau sembahyang, setelah tahu bersungguh-sungguhlah mengamalkan itu ilmu dan minta bimbingan daripada irsyad, maksudnya daripada guru-guru dengan cara duduk pada majelis-majelis yang sendiri sembahyang Allah banyak ampun maaf yang saudara di sini keluarga itu orang lain. Wazakir faida zikra anfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini segala amal kebaikan yang kita gawi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kita diampuni oleh Allah, terlibatkan seumur hidup. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, hati beriman sempurna ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma bisalatu salih wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.